Halo, perkenalkan nama saya Elizabeth Grace Ivana dari kelas Fasa F. Ratna. Hari ini saya akan menjelaskan tentang dua materi, yaitu pola hubungan antar kelompok dan juga dinamika sosial. Nah, untuk materi yang pertama itu adalah pola hubungan antar kelompok. Nah, yang pertama itu adalah definisi dan konsep dasar. Pola hubungan antar kelompok. Nah, ini itu merujuk pada cara kelompok-kelompok dalam masyarakat berinteraksi dan berhubungan satu sama lain. Pola ini bisa sangat bervariasi tergantung pada konteks sosial, budaya, dan historis. Nah, kelompok sosial dalam konteks ini itu dia adalah sekumpulan individu yang memiliki identitas bersama dan berinteraksi dalam cara tertentu. Kelompok ini bisa berupa keluarga, komunitas, organisasi, atau bahkan suatu bangsa. Selanjutnya itu ada jenis-jenis pola hubungan antar kelompok. Nah, ini tuh ada 5. Yang pertama ada hubungan kooperatif. Nah, ini itu adalah hubungan di mana kelompok-kelompok bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Misalnya aliansi antar berbagai kelompok masyarakat dalam sebuah proyek pembangunan komunitas. Dan selanjutnya ada hubungan kompetitif. Hubungan ini itu kelompok-kelompok itu bersaing satu sama lain untuk mendapatkan sumber daya atau keuntungan. Contoh dari hubungan kompetitif ini ada tuh seperti persaingan bisnis antara perusahaan atau kompetisi politik antara partai-partai politik. Nah, yang selanjutnya itu adalah hubungan konfliktual. Nah, hubungan ini tandanya dengan konflik atau ketegangan antara kelompok-kelompok. Misalnya itu seperti konflik etnis atau agama yang sering terjadi. Nah, konflik itu dapat berujung pada pertikaian atau bahkan kekerasan. Nah, yang selanjutnya itu ada hubungan asimilatif. Proses di mana kelompok-kelompok dengan background yang berbeda atau latar belakang yang berbeda itu menjadi lebih homogen seiring dengan berjalannya waktu. Nah, ini itu sering terjadi melalui akulturasi di mana sekelompok minoritas itu mengadopsi norma dan nilai-nilai kelompok yang lebih dominan. Yang terakhir itu ada hubungan segmentatif. Dalam pola ini, kelompok-kelompok tetap terpisah secara sosial, namun saling mendukung dalam konteks tertentu. Misalnya, berbagai kelompok etnis dalam sebuah negara mungkin tetap memiliki identitas budayanya masing-masing. Nah, tetapi mereka bekerja sama dalam hal ekonomi atau politik. Nah, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hubungan antar kelompok itu yang pertama ada budaya. Perbedaan dalam norma, nilai, dan praktik budaya dapat mempengaruhi bagaimana kelompok berinteraksi. Misalnya, perbedaan budaya dapat menyebabkan misunderstanding atau bahkan konflik. Yang selanjutnya itu ada ekonomi. Ketidaksetaraan ekonomi atau perbedaan dalam akses ke sumber daya dapat mempengaruhi hubungan antar kelompok. Misalnya, kelompok dengan akses ekonomi yang lebih baik mungkin memiliki kekuatan lebih dalam hubungan dengan kelompok lain. Nah, yang selanjutnya itu ada politik. Kebijakan politik dan kekuasaan dapat mempengaruhi bagaimana kelompok-kelompok berinteraksi. Contohnya itu kebijakan pemerintah yang diskriminatif dapat memperburuk hubungan antar kelompok. Nah, faktor yang terakhir itu adalah sejarah. Pengalaman masa lalu seperti kolonialisme atau peristiwa konflik besar dapat membentuk pola hubungan antar kelompok di masa kini. Nah, untuk yang terakhir dari materi pola hubungan antar sosial itu adalah dampak dari hubungan antar kelompok. Nah, yang pertama itu adalah stabilitas sosial. Hubungan antar kelompok dapat mempengaruhi stabilitas sosial suatu masyarakat. Hubungan yang harmonis cenderung mendukung stabilitas. Sementara hubungan yang penuh konflik dapat menyebabkan ketegangan sosial. Nah, yang selanjutnya itu adalah kesejahteraan masyarakat. Pola hubungan yang sehat dapat meningkatkan masyarakat secara keseluruhan dengan meningkatkan kerjasama dan solidaritas. Misal, sebaliknya, ketegangan dan konflik dapat merugikan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Nah, yang terakhir itu ada integrasi sosial. Proses asimilasi dan integrasi dapat menciptakan masyarakat yang lebih homogen dan kohesif, tetapi juga dapat menghilangkan keanekaragaman budaya. Oke, sekian dari materi ini. Nah, selanjutnya kita akan ke materi dinamika kelompok sosial. Oke, yang pertama itu adalah definisi dari dinamika kelompok sosial. Nah, dinamika kelompok sosial merujuk pada pola interaksi, perubahan, dan proses yang terjadi di dalam kelompok sosial. Ini melibatkan bagaimana kelompok terbentuk, bagaimana anggotanya berinteraksi, dan bagaimana kelompok itu berfungsi untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dinamika ini mencakup studi tentang hubungan interpersonal, kekuasaan, pengaruh, serta peran individu dalam kelompok.
Yang selanjutnya itu adalah pembentukan identitas. Kelompok sosial membantu individu dalam pembentukan identitas diri. Melalui interaksi dengan kelompok, individu belajar tentang norma, nilai, dan peran sosial yang membantu mereka memahami posisi mereka dalam masyarakat. Nah, yang selanjutnya itu ada fungsi dan tujuan dari kelompok sosial. Nah, kelompok sosial ini memiliki berbagai fungsi dan tujuan yang mencakup, yang pertama itu ada pemenuhan kebutuhan individu. Kelompok sosial seringkali membantu memenuhi kebutuhan emosional, sosial, dan psikologis individu. Nah, misalnya, keluarga memenuhi kebutuhan afeksi dan dukungan, sementara kelompok teman bisa memberikan rasa belonging dan dukungan sosial. Yang terakhir adalah pencapaian tujuan bersama. Banyak kelompok dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu yang tidak bisa dicapai secara individual. Nah, misalnya itu kelompok kerja bertujuan untuk menyelesaikan proyek bersama. Terus, sementara organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk melayani kebutuhan masyarakat. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis kelompok sosial. Kelompok sosial itu dapat dibedakan berdasarkan karakteristik dan struktur interaksi mereka. Nah, yang pertama itu ada kelompok primer. Nah, ini itu adalah kelompok yang kecil dengan hubungan yang sangat dekat dan pribadi seperti keluarga dan teman dekat. Anggota kelompok ini memiliki interaksi yang intens dan sering, serta mempengaruhi kehidupan pribadi dan emosional masing-masing individu. Selanjutnya itu ada kelompok sekunder. Berbeda dengan kelompok primer, nah kelompok sekunder itu lebih besar dan interaksi antara anggotanya dia lebih formal dan tidak intens. Nah, contoh itu seperti organisasi, klub, dan asosiasi profesional. Nah, yang selanjutnya itu adalah proses sosialisasi dalam kelompok. Sosialisasi itu adalah proses di mana individu belajar norma, nilai, dan juga perilaku yang diterima dalam kelompok mereka. Proses ini tuh melibatkan yang pertama internalisasi nilai. Individu mengadopsi norma dan nilai kelompok sebagai bagian dari identitas mereka. Nah, yang selanjutnya itu adalah pembelajaran sosial. Melalui interaksi dengan anggota kelompok, individu belajar cara berperilaku sesuai dengan harapan kelompok dan masyarakat secara umum. Yang terakhir itu adalah penyesuaian peran. Individu menyesuaikan peran mereka dalam kelompok sesuai dengan ekspektasi kelompok dan perubahan dalam struktur kelompok. Selanjutnya itu ada struktur dan peran dalam kelompok. Setiap kelompok itu memiliki struktur sosial yang menentukan bagaimana anggota berinteraksi. Nah, contoh itu seperti hierarki. Kelompok sering memiliki hierarki atau struktur kekuasaan yang mempengaruhi peran dan tanggung jawab anggota. Misalnya, dalam organisasi terdapat posisi-posisi dengan tanggung jawab tertentu seperti manajer dan juga staf. Yang selanjutnya itu adalah konflik dan kooperasi dalam kelompok. Konflik dan kooperasi adalah bagian integral dari dinamika kelompok. Nah, konflik itu dapat muncul karena perbedaan tujuan, nilai, atau kepentingan antara anggota kelompok. Konflik ini bisa mengganggu kestabilan kelompok, tetapi juga dapat menjadi kesempatan untuk penyelesaian masalah dan peningkatan hubungan. Yang selanjutnya itu adalah kooperasi. Kelompok seringkali berfungsi lebih baik ketika anggotanya bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kooperasi melibatkan komunikasi efektif, kompromi, dan pembagian tugas yang adil. Selanjutnya itu adalah peran. Setiap anggota kelompok memiliki peran yang spesifik yang mempengaruhi bagaimana mereka berinteraksi dengan anggota lainnya. Peran ini bisa formal seperti dalam kelompok kerja atau informal seperti pemimpin informal dalam kelompok teman. Yang selanjutnya adalah norma sosial. Aturan dan ekspektasi sosial dari masyarakat lebih luas dapat mempengaruhi bagaimana kelompok berfungsi dan bagaimana individu berperilaku dalam kelompok. Yang terakhir adalah struktur sosial. Struktur sosial itu lebih besar, seperti kelas sosial dan status, dapat mempengaruhi interaksi dalam kelompok dan distribusi kekuasaan di dalamnya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Saya harap apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Yang terakhir dari dinamika kelompok sosial itu adalah pengaruhnya terhadap lingkungan sosial. Nah, yang pertama itu ada budaya. Budaya yang dominan dalam masyarakat atau kelompok dapat mempengaruhi norma dan juga nilai yang diterima dalam kelompok tersebut.